Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah kesempatan hari ini hari Sabtu tanggal Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu tanggal 25 Dhul Hijjah 1446 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kepada kita semua untuk sama-sama di sini di apa sih namanya ini? Taman Wisata Wanagria Ciseeng. Ya alhamdulillah yang sama-sama kita hormati ada orang tua kita ya Ibu Hajah Noni Kosasi, alhamdulillah bisa ikut. Ibu Sigit juga alhamdulillah, orang tua juga kita, Om ya semuanya alhamdulillah bisa ikut. Ya, nih ibu-ibu acara ini terselenggara, mungkin ini adalah sebuah janji lama ya dari Mama Ian ini. Saat itu memang ada kendala. Jadi walaupun sebuah apa namanya kita kecil-kecilan deh lah, tetapi ini adalah sebagai wujud atau bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namanya nazar Bu, namanya kesanggupan ini harus ditepati. Alhamdulillah hari ini ditepati oleh Mama Ian. Ya mudah-mudahan dengan menepati janjinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala ya buatnya. Juga mudah-mudahan Mama Ian selalu sehat dan keluarga. Mudah-mudahan juga anak-anaknya sehat, yang rumah tangga mudah-mudahan biar sakinah, yang belum rumah tangga mudah-mudahan cepat dapat kerja ya lumayan. Nah baik ibu jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki Bu. Rezeki itu terbagi dua bagian. Satu muakkad, dua daiman. Nah rezeki yang muakkad adalah rezeki yang sementara, temporari. Bisa kita nikmati ketika sedang hidup. Punya rumah ya dinikmati lagi hidup aja. Udah meninggal ya ditinggalin. Punya ibu-ibu punya suami yang cakep ganteng ya lagi hidup aja dinikmatin. Punya kendaraan begitu pun juga. Punya uang banyak pun juga sama. Itu namanya rezeki muakkad. Yang kedua adalah rezeki daiman. Rezeki yang langgeng ke bawah sampai akhirat. Yang mana yang rezeki yang langgeng adalah dari tadi rezeki yang muakkad kemudian kita konversi jadi rezeki yang daiman. Satu misalnya kita punya rumah. Ya punya rumah itu kita cari buat rezeki yang daiman, tidak hanya dimanfaatkan untuk keperluan dunia sendiri. Tetapi ada sisi lain, misalkan rumah kita ya sering didatangi tamu. Jadi orang tuh datang ke rumah kita demen gitu, terus nggak segan. Nah rezeki yang muakkad itu yang sementara dikonversi menjadi rezeki yang daiman, ada nilai ibadahnya gitu. Kalau kita punya kendaraan, kan tadi kalau hanya dipakai oleh sendiri tidak ada sisi apa namanya buat rezeki yang daiman, ya buat sendiri aja. Tapi kalau kita punya kendaraan misalnya dipakai untuk ada sisi baiknya. Punya uang pun juga sama seperti itu. Kalau kita punya uang misalnya kalau dipakai buat sendiri ya udah hanya sampai rezeki muakkad. Terus juga yang ada pada tubuh kita ya nggak apa-apa Mak. Yang ada pada tubuh kita rezeki itu bukan hanya harta tetapi adalah pandangan, kesehatan. Nih kita dikasih mata oleh Allah, kalau nggak dipakai apa-apa ya udah bisa kita nikmati itu semasa kita hidup. Maka oleh karena itu ya mata kita dipakai buat ngaji Al-Quran, kan itu ada bagian yang buat perbekalan kita.
kesehatan kita dipakai buat ngaji, itu menjadi rezeki yang daiman tadi. Terus juga tadi punya rezeki dipakai buat bagi-bagi orang gitu ya. Nah maka oleh karena itu dari rezeki-rezeki tadi muakkad yang sementara, jalan-jalan misalnya ibu, jalan-jalan kan kata Nabi itu innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung niatnya, dan Allah hanya akan memberikan pahala kepada kita kelak di akhirat itu tergantung niat yang kita punya ketika di dunia. Maka ketika kita jalan-jalan tanpa niat hanya ingin menghibur diri, berarti itu kan nikmatnya muakkad, hanya sampai di dunia doang. Tetapi ini alhamdulillah jalan-jalan hari ini ada niatan lain selain daripada berlibur atau hiburan, yaitu adalah satu sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan teman-teman yang satu circle ya kalau bahasa kerennya, satu circle di pengajian. Ini ada muatan-muatan untuk menuju kepada rezeki yang daiman. Beda ketika kita jalan-jalan hanya pure hiburan. Tapi ini adalah kita ingin bersama satu circle di tadarus. Nah oleh karena itu mudah-mudahan rihlah atau jalan-jalan pada kesempatan pagi hari ini tuh menjadi rezeki yang daiman gitu Bu ya, rezeki yang langgeng kelak ke bawah gitu. Jadi sekali lagi bukan berarti nggak boleh kita hiburan, bukan nggak boleh kita dengar musik, bukan nggak boleh kita nyanyi-nyanyi, boleh silakan, boleh-boleh saja. Tetapi mata kita, mulut kita ya jangan nyanyi mulu, jangan nonton handphone mulu gitu. Ya sesekali dipakailah buat baca Al-Quran, dipakailah buat denger pengajian. Ya masa iya kita hidup, selama hidup tuh hanya hidup kita semasa hidup hanya habis dipakai buat cucian, dipakai buat ngepel, dipakai buat ya masa sepanjang hidup kita seperti itu gitu. Rasanya kita tuh hanya sibuk segitu aja gitu antara rumah, cucian, ngepel, cucu, anak, suami. Iya itu benar, itu kewajiban kita. Tetapi sekali lagi di dalam hidup kita itu jangan muter aja di situ circle-nya. Harus ada sisi-sisi lain. Ya kalau kita misalkan kemarin saya contohkan, ya sama aja kita makan teri sama makan daging sama, kenyangnya sama, tapi nilai gizinya itu beda ya Mak. Nah maka oleh karena itu mudah-mudahan kata orang bijak mah, kata seorang psikolog, orang yang nyebutin dirinya sibuk itu adalah bohong. Sibuk mulu adalah bohong. Kenapa bohongnya? Berarti dia tidak bisa memanage atau mengatur waktunya. Nah maka di dalam hidup ini mari kita cari sesuatu gizi yang lain gitu. Mak kalau dikasih teri mulu setiap hari kan nggak ada nilai proteinnya kurang. Nah maka oleh karena itu sempatkan diri kita buat ya jalan-jalan seperti ini, apalagi jalan-jalannya yang ada niatan muatan-muatan keagamaan. Apa muatan keagamaan? Adalah di dalam Al-Qur'annya, wa may yu'azzim an sya'airallah fa huwa min taqwal fa innaha min taqwal qulub. Kalau di dalam hati kita masih ada keinginan untuk menyiarkan agama, meramaikan agama dengan apapun caranya, ya kayak gini misalnya. Ya mudah-mudahan dengan acara seperti ini, mudah-mudahan ya circle tadarus ya semakin erat silaturahminya gitu. Ya mudah-mudahan kita semakin rajin gitu tadarusnya. Ini adalah syiar gitu agar tadarus ini lebih banyak orangnya, dan juga mudah-mudahan kita lebih semangat dalam mengaji Al-Quran. Seperti saya tadi bilang bahwa bukan masalah ngajinya, kalau ngaji mah di rumah juga bisa sendiri. Yang berharga itu adalah ngumpulnya. Ya, baik ibu-ibu jemaah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tadi di dalam hidup jangan sampai rezeki yang Allah berikan kepada kita itu hanya sampai rezeki yang muakkad, yang sementara tidak ada nilai amalnya gitu. Rezeki itu dikasih rumah, kita meninggal ya udah nggak ada nilai amalnya dari rumah. Dikasih kita suami yang ganteng, yang cakep, banyak duitnya, ketika kita meninggal udah putus, nggak ada nilai nggak ada nilai ibadahnya. Maka ibu-ibu yang masih ada suami ya, kecuali Bu Yoyon ini ya maka
manfaatkanlah suami ibu-ibu gitu. Dikonversi agar menjadi rezeki yang daiman, dikonversi agar menjadi ada nilai pahalanya gitu dari kita punya suami. Kemudian kita dari punya kendaraan, ya dikonversilah dari kendaraan itu menjadi, jangan sampai menjadi rezeki mu'aqqat aja, biar jadi rezeki yang daiman. Punya uang pun juga sama, jangan sampai uang yang ya pada bulukan di rumah ya. Emang iya ada gua. Ada Bu, itu orang Dodol buluk kayak. enggak, yang dulu nabung dia di apa ya, di bambu. Oh Nabungnya iya. uang 100-an, 50-an, udah beberapa tahun dia lupa, nggak cek-cek, akhirnya kena rayap ya. Habis kena rayap. Jadi pokoknya apapun yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai menjadi rezeki yang mu'aqqat, nggak ada nilai amalnya gitu. Itu, jadi mata kita harus ada nilai ibadahnya, kuping kita harus ada nilai ibadahnya. Bukan berarti nggak boleh dengerin musik, silahkan, tapi ya ikutin juga pengajian, kan sesekali. Tinggal nanti kita hitung-hitungan ketika mau tidur, apakah di hari ini banyak kuping kita nih, banyak dengerin gosipnya atau banyak dengerin yang baiknya. Mulut kita nih hari banyak nyuruhnya atau banyak dikirnya, banyak ngomelnya atau banyak baca Qurannya ini hari itu mah. Nah, itu kaki kita tinggal gitu, tinggal hitung-hitungannya kayak gitu. Jangan sampai apapun kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu hanya sebagai menjadi rezeki yang mu'aqqat aja, yang cukup hanya di dunia, sementara kita mau pulang ke akhirat nggak ada nilai kebaikannya. Nah gitu ibu-ibu, hanya itu barangkali mungkin ya apapun. Ya ibu-ibu coba lihat si AA sama Teteh nggak punya apa-apa di BSI ini, rumah aja ngontrak, usaha juga nggak punya. Tetapi si AA sebisa mungkin agar apa yang si AA punya itu menjadi rezeki yang daiman gitu. Punya rumah kontrakan kecil, ya siapapun boleh masuk, dan si AA seneng di dalam hidup ini. Kalau si AA sama Teteh suka berpikir, ya Allah, di rumah ada 5 taklim gitu ya, sementara kita harus membiayai itu. Nah, tetapi sedikit pun si AA sama Teteh tidak ingin ada penilaian dari manusia, hanya ingin dinilai aja sama Allah, udah gitu aja. Kayak semalam misalkan, ya Allah ini cucian piring kayak habis hajatan udah gitu kan. Kemarin masak apa namanya, tongsengnya si AA kan undang semuanya, itu lantai pada lengket itu. Pas begitu cuci piring si AA berpikir, ya Allah, kalaulah ini memang Allah engkau catatkan sebagai kebaikan gitu ya, maka saya akan terus lakukan ini, akan mencoba ikhlas, capek ya capek, tetapi akan mencoba ikhlas dengan itu. Dan hanya ini yang bisa bisa dilakukan. Ya hanya bermohon kepada Allah, ya semoga selalu ada aja biayanya. Tetapi yang udah berarti kan udah 10 tahunan, ya ada aja ternyata biayanya gitu ya. Ketika mau ngaji, ya ada aja, entah dari mana itu ada aja. Nah itu sebuah contoh ya ibu-ibu, bukan berarti si AA jumawa atau lagi sombong, tidak. Tetapi ini mudah-mudahan menjadi inspirasi gitu ya buat kita, bahwa apapun yang kita miliki jangan sampai menjadi rezeki yang mu'aqqat. Udah aja ketika di dunia doang, tapi harus ada sisi baiknya. Nah ini hari balik lagi ya, terima kasih banyak kepada Mama Ian yang sudah ngajak kita untuk berlibur di sini, walaupun kecil-kecilan, tetapi insya Allah ini berhikmah atau berpahala yang besar ya. Terima kasih Mama Ian, mudah-mudahan ke depan kita bisa yang lebih jauh lah daripada ini. Kata Om tadi baru juga Tasik. baru juga belum berhenti ngobrol udah sampai ya Ma ya, kedekatan ya Ma ya. Kalau ke Tasik nih udah Ayo, nggak apa-apa kalau mau ke Tasik ya, ayo, banyak kok yang mau dikunjungin di sana. Ya jangan apa Ma. Itu juga terima kasih, alhamdulillah hadir bersama kita ya orang tua kita Bu Haji Noni, mudah-mudahan selalu sehat ya Bu Haji, biar panjang usia, biar selalu membersamai kami dalam kegiatan-kegiatan agama. Sungguh kalau ada orang tua mah barokah, tenang gitu ya. Juga sekali lagi saya menghimbau kepada semuanya, memang yang mau ngaji mah ibu di mana-mana ya, cuman ini aja. Kata malaikat 4L ya, lu lagi. Jadi malaikat yang nulisin di
gerbang majelis taklim mah gampang. Udah nggak usah ditulis lah, udah 4L aja. Lu lagi, Terakhir. lu lagi. Nah maka oleh karena itu tugas kita adalah Turun tuh air. ibu-ibu jangan menjadi pemalas, jangan menjadi orang jadi malas. Misalnya nih di pengajian, jadilah diri kita semangat buat orang lain. Jangan sampai ketidakhadiran diri kita itu membuat orang lain jadi nggak mau ngaji. Misalkan emak nih emak, malas ngaji, ya udah kata yang lain emak juga nggak ngaji. Gitu. Jadi harus menjadi penyemangat. Ketika kita menjadi penyemangat di sebuah pengajian, insya Allah orang-orang yang datang belakangan itu pahalanya kita dapat nih Bu Sigit nih, datang duluan misalnya. Selalu. Iya itu. Menjadi orang grogi. Iya. Bener, kalau orang yang datang duluan kan berarti pembawa semangat ya. Insya Allah. Kalau amal ibadah itu Ibu yang kita tidak sadari, ya mohon didengar ya ibu-ibu, bukan hanya tahajud yang setiap malam kita lakukan, bukan yang itu Bu. Itu mah masih terkontaminasi dengan keikhlasan. Mungkin kita tahajud karena lagi banyak pikiran, ya. Tapi ibadah yang enggak kita sangka-sangka Bu adalah ketika misalnya Maom ya datang pertama ke majelis taklim, kemudian dia selfie foto cekrek saya udah di majelis taklim, dikirim ke grup. Itu amal yang enggak apa namanya, yang enggak terkira gitu. Ini menjadi semangat buat yang lain. Iya, ya misalnya terus ya harus nyindir gitu. Jadi menjadi penyemangat buat orang lain. Jangan ketika misalkan gini Bu Sigit itu nge-share di grup Majelis Taklim Nur Hidayah, ibu-ibu malam hari ini kita ngaji di Musola Al-Furqan. Baru juga Bu Sigit nge-share belum 1 menit emak udah balas, maaf ya saya nggak bisa, aduh. Udah jadi nggak semangat ya Bu ya. Jadi kalau di pengajian mah di grup WhatsApp Bu, kalau ada yang satu bilang gitu, aduh udah nyes aja. Kalau kita mau izin belakangan aja. Ntar kira-kira kalau udah belakangan baru kita ngomong, aduh maaf gitu. Kalau udah ada orang yang menanggapi. Ini mah misalnya Bu Sigit baru nge-share di grup, belum juga semenit jebret aja kita, saya nggak bisa, akhirnya yang lain saya juga nggak bisa, udah nggak jadi. Nah maka oleh karena itu kalau kita bisa, saya siap hadir, itu adalah amal Bu yang nggak berasa. Bukan dari sodakoh kita, bukan dari zakat kita yang gede, bukan, itu dari amal-amal yang kecil. Coba ibu-ibu perhatikan kalau kita lihat riwayat, apakah yang masuk surga itu dari amal-amal yang gede? Bukan Bu. Yang amal yang terbaik, yang kecil tapi dia ikhlas. Contoh, seorang pelacur ya, yang ibu pernah dengar kisahnya, yang kemudian dia lagi jalan, ngelihat anjing yang kehausan, kemudian dia pakai sepatu boot. Kalau sekarang mah apa yang segini nih? Sepatu, kemudian dia buka sepatunya, lalu masuk ke sumur, ngambil air dan diberikan kepada anjing yang kehausan. Memang dalam riwayat itu, ya selanjutnya setelah begitu dia bertobat. Hanya saja amalan yang membuat Allah ridho itu adalah ketika dia menolong anjing. Ya. Kedua amalannya siapa? Amalannya Imam Al-Ghazali ya. Imam Al-Ghazali hanya membiarkan seekor lalat menyedot tinta. Gitu. Jadi ibu-ibu kalau misalkan ada kucing minum biarin aja. Minum kopi, lepin. Ya. Minum. Ya nggak apa-apa. Kata Nabi kalau ada kopi nih Bu ya, kopi, lalat itu sayap kiri racun, sayap kanan penawar. Jadi kalau ada lalat ke teh atau ke kopi, kalau dia ngambang gitu celupin aja, maka itu jadi penawarnya. Boleh diminum. Kalau di kafe kan kopinya mahal, kalau ada lalat sayang kalau ada Ya, lalat. ya makanya dilelepin itu akan jadi penawar. Ya, sayap kiri. Lepin diangkat dua. Ya, sayap kirinya racun, sayap kanannya minum bahaya. penawar. Sayang. Nah gitu, pokoknya sekali lagi ibu-ibu mari apa yang kita punya itu jadikan ada sisi amalnya, ada sisi baiknya. Kita punya makanan, punya kendaraan, punya rumah, punya usia, punya Jangan umur. dimakan sendiri ya. Iya, jangan dimakan sendirian. Iya, Harus daiman ada menjadi rezeki yang akan kita Daiman, ya benar.
Iya, satu tadi nggak apa-apa Bu, bahasanya tadi satu rezeki apa? Mu'akot ya, rezeki yang hanya dinikmati ketika dunia. Yang kedua adalah rezeki daiman. Daiman ya. Sama iman di akhirat. Betul ya. Terutama rezeki yang paling besar Yang buat panjang daiman tuh. buat ibu-ibu adalah suami. Maka ini suami Bu jangan dibiarkan aja. Suami kan ya. Ya, tadi. Ambil apa namanya sisi baiknya dari suami, ambil pahala dari suami. Jangan ntar kalau udah meninggal aja Nyesel. baru nangis. Baru sekarang Mau juga denger. rasakan. Iya. Tapi alhamdulillah bener Mas sekarang mah karena udah berubah jauh mah. Baca hitam apa teh berubah. Awal-awal Abah pensiun mah bener berantem mulu. Mah. Sekarang lebih berantem. Enggak, alhamdulillah. Makin nggak ada amplopnya teh. Lebih parah Iya. gitu. Alhamdulillah sekarang Gaya mah udah Maya. kelihatan apa namanya Damai awal-awal makin Ini yang berantem. Maaf saya kelihatan Ya. alim. Sekarang alhamdulillah soleha. ya. Wah, sama kemari. Satu lagi ibu-ibu buat sama juga ini urusan rezeki. Rezeki itu terbagi dua. Kalau tadi makan sifat rezeki ya. Kalau ini ya tadi sifat rezeki ada yang mu'akad, ada yang daiman. Nah sekarang rezeki terbagi dua yang datang dari Allah. Satu rezeki itu namanya wahbi. Wahbi. Kedua kasbi. Wahbi kasih. Wahbi adalah rezeki yang datang dari Allah. Artinya kita sering saksikan orang itu usahanya nggak terlalu keras, tapi Cukup ya. wahbi, Wahbi. wahab. Wah, Ibu-ibu coba sering saksikan ada orang yang kayaknya usahanya biasa-biasa aja iya tapi iya rezekinya iya. lancar. Ada tuh saudara saya. Kadang misalkan dia nggak beribadah, nggak apa tapi lancar aja rezekinya. Banyak. Emang itu udah Allah kasih buat dia. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah berhak meluaskan, melapangkan atau menyempitkan rezeki kepada kita. Tetapi ada hal-hal yang mendorong kita untuk mendapatkan rezeki yang wahbi. Satu diantaranya adalah silaturahmi ya. Silaturahmi kan akan menambah rezeki. Kedua dari sholat duha, ibu-ibu. Ketiga rumah tangga. Ini magnet rezeki rumah tangga nih. Kalau si A selalu bilang kalau rumah tangga sering berantem udah jauh deh rezeki juga. Alhamdulillah si A ya udah 5 tahun kebelakangan ini mah udah jarang berantem. Bu. Ya nggak apa-apa kan kebaikan itu tidak usah selalu itu bisa digantikan dengan dengan yang lain ya. Itu tadi satu wahbi, maka rezeki yang wahbi ini kita harus ambil nih dengan cara kita gitu. Biar orang tuh ini orang Usaha ya Pak. betul. Ikhtiar lah, kok nggak ikhtiar tidur baik doa. Kita kadang suka lihat orang nih usahanya, lihat para kiai Bu, para itu ya. Apa sih usaha mereka? Tapi mobilnya Fortuner. Gitu. Nah yang kedua adalah rezeki kasbi tadi. Kasbi itu kasab Bu, hasil dari ya hasil dari usaha kita. Oh, Nah maka oleh karena itu kalau kita mengandalkan selalu rezeki yang kasbi berarti dihitung dari keringat dan capek diri kita sendiri. Capeknya banyak, rezekinya banyak. Nah maka oleh karena itu combine, campur rezeki yang kasbi ini dengan rezeki yang wahbi. Berarti bukan hanya sekedar Ayu dagang aja. Ayu mah alhamdulillah. Ayu nih untuk informasi semuanya. Dicuri itu tuh Ayu tuh hebat. Motivasi buat semuanya di Musola Al-Furqan itu yang selalu berjamaah hanya Ayu. Ayu. Maghrib, Isya, subuh, Ayu aja sendiri. Paling sama si Ajmia ya, Ayu ya. Ayu nggak pernah ke Nah, gitu. Terus juga ibu-ibu mah alhamdulillah ibu-ibu BSI mah ya terutama ibu-ibu yang ini kayaknya malam Jumat ngaji, setiap ada pengajian ikut ngaji, maka terusin itu ibu. Ibu adalah sedang yu'adzim wa ma yu'adzim an sya'airallah, sedang menyiarkan agamanya Allah gitu Bu. Jadi dengan ibu tanpa disadari Ucu teh itu jalan dari rumah tuh sedang berdakwah Bu. Walaupun kita tidak ngajak juga udah dengan kita jalan aja itu sudah menjadi dakwah buat yang lain. Baik, mungkin itu aja sebelumnya saya mohon keikhlasan keridhoannya kepada Ibu Sigit untuk memberikan sambutannya.
Silakan Ibu. Ya, makasih AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.